Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas tentang persamaan lingkaran, dan materi pada kali ini tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Oke, kita akan lihat nanti rumus-rumus contoh dan latihannya. Oke, kita ke bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran yang pertama adalah x kuadrat tambah y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Oke, dengan untuk mencari titik pusatnya yaitu dengan a dibagi min 2, b dibagi min 2, dan untuk mencari jari-jarinya adalah akar buka kurung a per min 2 kuadrat ditambah buka kurung b per min 2 kuadrat dikurang c. Oke, kemudian yang kedua adalah ax kuadrat ditambah ay kuadrat ditambah bx ditambah cy ditambah d sama dengan 0. Dengan cara mencari pusatnya adalah b per min 2a, c per min 2a. Dan untuk mencari jari-jarinya adalah akar buka kurung b per min 2a dikuadratkan ditambah buka kurung c per min 2a dikuadratkan dikurang d per a. Oke, sebelumnya apa sih perbedaan di antara kedua rumus ini? Oke, jadi nanti kalian akan melihat atau menemukan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Kalau untuk yang nomor 1 itu ketika x kuadratnya memiliki koefisien 1 di sini. Ya, y kuadratnya juga memiliki koefisien 1. Kemudian yang kedua ini, koefisien dari x kuadrat dan y kuadratnya dia bernilai sama, yaitu AA. Jadi ini nanti koefisiennya ini lebih besar dari 1. Misalkan 2, 4 ya. Jadi kalau ini 2, ini juga 2 gitu ya. Jadi sama. Oke, sekarang cukup mudah untuk mengingat cara mencari jari-jarinya. Jadi seperti ini. Ini kan pusatnya itu adalah a per min 2. Nanti ketika di jari-jari berarti nanti a per min 2-nya saja dikuadratkan. Jadi ngambil dari pusatnya. Ya, oke, nanti tinggal dikurangi c-nya berapa gitu ya. Ini juga sama, pusatnya itu kan a, b ya. Pusat itu kan a, b ya. Oke, nanti untuk mencari a-nya, ya a kecil yang ini itu caranya ini kan a per min 2. Kemudian yang ini b-nya, b yang kecil adalah b per min 2, b besar per min 2. Jadi sama saja, kalian kalau sudah mencari tahu pusatnya, jadi nanti pusatnya untuk di rumus jari-jari a kuadrat ditambah b kuadrat dikurangi c besar ya gitu. Karena ini kan hasil dari pusatnya nanti dikuadratkan ya yang ini gitu. Sama ini juga ya. Nah, nanti ini dikuadratkan, kemudian yang ini dikurang d per a gitu ya. Oke. Kemudian kita ke ini menyusun persamaan lingkaran dalam bentuk umum ya, penulisannya dalam bentuk umum. Oke, yang contoh pertama, tuliskan bentuk umum persamaan lingkaran berpusat di titik 3,4 dan berjari-jarinya 3. Oke, pembahasannya adalah kita tahu pusatnya ada di 3,4 ya. Ini berarti di a, b. A, B. Dan jari-jarinya adalah R. Kalau pusatnya di A, B dan memiliki jari-jari, kalian ingat persamaan yang seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kalian letakkan saja di sini, lihat min A, berarti karena A-nya 3, berarti di sini min 3. Lalu min B, karena B-nya adalah 4, maka di sini min B alias min 4. Sehingga jadinya seperti ini. Oke. Lalu jari-jarinya dikuadratkan. Kemudian nah yang ini ya, kalian uraikan kembali. Yang ini juga sama, kalian uraikan kembali. Oke, cara menguraikannya adalah ini ada x dikuadratkan jadinya x kuadrat. Kemudian ada x lalu ada min 3, ada x ada min 3. Kalau dikali jadinya min 3x. Lalu hasil min 3x kalian kalikan dengan 2. Sehingga jadinya min 6x.
Kemudian ada min 3. Min 3 kalau dikuadratkan jadinya plus 9. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ada y dikuadratkan jadinya plus y kuadrat. Lalu ini ada y, ini ada min 4. Kalau dikali jadi min 4y. Min 4y dikalikan dengan 2 sehingga hasilnya min 8y. Lalu min 4-nya dikuadratkan hasilnya plus 16. 3 kuadrat adalah 9. Oke, kemudian di sini kita akan menyederhanakan yang sejenis. Ini ada 9, ada 16. Ada plus 9, ada plus 16. Kalau kita total jadinya berapa? Jadinya adalah 25 ya. Oke. Dan kita akan menuliskannya sesuai dengan bentuk umum dari persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat dulu letakkan di sini, lalu setelah itu ada plus y kuadrat diletakkan di sini, kemudian setelah itu ada min 6x kita letakkan min 6x di sini dan min 8y diletakkan di sini. Nah, kemudian sebetulnya ini bisa saja kita coret ya. Nah, karena apa? Karena ini plus 9, kalau pindah ruas jadi min 9 jadinya 0 ya. Oke, bisa kita coret atau bisa kita pindah ruaskan. Oke, maka yang ini 16-nya tetap, ini plus 9 berubah jadi min 9 karena pindah ruas. Sehingga jadinya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y tambah 16 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya ya. Oke, bentuk umum ini kalian lihat, ini koefisiennya 1, koefisiennya 1, maka bentuk ini seperti persamaan bentuk umum yang pertama ya, yang ini. Oke, yang koefisiennya 1 di x kuadrat dan di y kuadrat. Oke, seperti itu cara mencari bentuk umum persamaan lingkaran. Yang kedua adalah tentukan pusat dan jari-jari pada masing-masing lingkaran di bawah ini. Oke, yang pertama. Oke, ini ada koefisien 1 dan koefisien yang ini juga 1, maka bentuk umumnya pakai yang ini. Kalau bentuk umumnya yang ini, yang seperti ini, maka cara mencari pusatnya adalah dengan mencari A per min 2 dan B per min 2. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kita lihat di sini, ini adalah A, ini adalah B, yang ini adalah C-nya ya. Oke, A-nya berarti min 6, B-nya adalah 8, C-nya adalah konstanta yaitu min 24. Oke, setelah kita mencari masing-masingnya, maka kita masukkan ke rumus pusatnya. Sehingga A-nya min 6 lalu bagi min 2, B-nya adalah 8 lalu bagi min 2. Hasilnya adalah 3, min 4. Negatif bagi negatif positif, yakni positif 3. 8 dibagi negatif 2, yakni. Oke, setelah itu kita cari jari-jarinya. Oke, ya, dengan rumus ini. Atau kalian mau langsung juga nggak apa-apa, karena misalkan rumus ini nih yang apa, A per min 2 dan B per min 2 itu cara mencari pusat yang ini, kemudian hasilnya juga sudah ada 3 dan min 4, ya tinggal dikuadratkan saja. 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat tambah 24. Ingat ini min C, C-nya saja sudah negatif di sini, maka ketemu min yang ini jadi plus gitu ya. Oke, sehingga hasilnya adalah 9 tambah 16 tambah 24, hasilnya 49, akar 49 adalah 7. Oke. Nah, sekarang untuk yang B. Nah, bentuk ini, ya ini bentuk yang kedua ya, yang tadi sebelumnya Ibu bahas. Ini A ya. Ya, ini yang A juga, A-nya sama. Ini adalah B, ini C, ini D. Ya. Oke. Cara mencari pusatnya adalah dengan rumus berikut ya. B per min 2A dan C per min 2A. Ya. A-nya adalah 2, B-nya min 8,
C-nya 16, dan D-nya 4. Sehingga B-nya adalah min 8. Min 8 dibagi min 2A. Karena min 2A, sehingga min 2 dikali 2, yaitu min 4. Ya. Nah, min 8 dibagi min 4. Ini min 2 dikali min 2, min 4 ya. Min 8 dibagi min 4 adalah 2. 16 dibagi min 4 adalah min 4. Oke, sehingga pusatnya adalah 2, min 4. Kemudian kita cari jari-jarinya. Nah, karena ini juga sama ya, cara mencari pusat itu kan yang ini. Nah, yang ini kan sudah didapat nih hasil perhitungan kita sebelumnya. Boleh di sini kita kuadratkan langsung, lalu dikurangi D per A. D-nya adalah 4, A-nya adalah 2. D dibagi A alias 4 bagi 2 adalah 2. Ini pengurangannya ikut ya. Sehingga hasilnya adalah 4 tambah 16 kurang 2, yakni 18. 18 itu akar 18 adalah 9 kali 2. Akar 9-nya adalah 3 dan akar 2-nya adalah 2. Sehingga jari-jarinya adalah 3 akar 2. Kita akan menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran pada x kuadrat ditambah y kuadrat min 2x tambah 4y min 7 sama dengan 0. Oke, kita tuliskan persamaannya dulu menjadi seperti ini. Jadi yang ada variabel x-nya, yang ini dan yang ini kita tuliskan secara bersamaan di dalam kurung seperti ini. Ini juga sama untuk yang ada variabel y-nya. Lalu ini min 7 pindah ke kanan jadi positif. Nah, dengan melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh x kuadrat min 2x tambah 1, y kuadrat tambah 4y tambah 4 sama dengan 7 tambah 1 tambah 4. Dari mana angka 1 dan 4? Oke, nanti kita akan bahas ya. Karena misalkan di sininya tambah 1, ini tambah 4, maka yang kanan juga tambah 1 dan tambah 4. 1 dan 4 nanti kita akan bahas dari mana angka-angka tersebut. Kemudian bentuk dari x kuadrat min 2x tambah 1 kita faktorkan menjadi seperti ini. Untuk y kuadrat tambah 4y tambah 4 juga kita faktorkan menjadi y plus 2 kuadrat. Lalu 7 tambah 1 tambah 4 adalah 12. Oke, kalian ingat bentuk ini adalah bentuk persamaan umum pada ini adalah bentuk persamaan pada lingkaran. Ya, ingat yang seperti ini, min A lalu dikuadratkan ditambah ya y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ya, ingat yang seperti ini. Maka ini 12-nya adalah miliknya si R kuadrat ya. Oke. Sekarang kita cari pusatnya. Pusatnya adalah 1, min 2. Ya. 1, min 2 sudah Ibu jelaskan dari mana mendapatkannya. 1 itu dari sini, lawannya min 1 adalah 1, lawannya plus 2 adalah min 2. Ya, itu cara mencari pusat pada persamaan yang tadi. Pada persamaan yang bentuk seperti ini. Untuk jari-jarinya ya tadi ya, yaitu R kuadrat sama dengan 12. Maka jari-jarinya adalah akar dari 12. Nah, sekarang kita bahas angka-angka 1 dan 4 yang tadi. Jadi, untuk angka-angka tersebut diperoleh dari rumus seperti ini. Jika ada x kuadrat plus minus mx, akan kita rubah menjadi x kuadrat plus minus mx plus buka kurung m per 2 lalu dikuadratkan, maka selanjutnya kita rubah menjadi x plus minus m per 2 kuadrat. Kalau ini soalnya adalah pengurangan, maka ini juga pengurangan, maka yang ininya juga sama pengurangan. Kalau ini plus ya plus, yang ininya plus juga gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada x kuadrat min 2x, kita bahas yang ini dulu. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. Ada x kuadrat min 2x, maka menjadi, kita buka kurungnya. Nah, ini bentuk yang kuning kita rubah menjadi yang oranye seperti ini, sehingga x kuadrat min 2x ditambah 2 per 2. Ini dari mana 2 per 2? Kita lihat di sini adalah
ada angka min 2. Untuk M kita lihat angkanya saja ya, M-nya adalah 2 ya. Untuk bentuk ini ya, pengurangan itu akan berpengaruh pada bentuk selanjutnya. Kalau dia pengurangan ya pengurangan, ini juga pengurangan ya pengurangan, kalau positif ya positif gitu. Tapi untuk M kita tulis angkanya saja ya, jadinya 2, M-nya 2 dibagi 2 yaitu 2/2. Oke, seperti itu. Nah, ini lihat X kuadrat kita tulis, min 2X yang kita tulis sesuai dengan yang ini. Nah, ditulis ulang ya. Kemudian ini ada plus ya, plus M/2, M-nya adalah 2, lalu dibagi 2, lalu dikuadratkan. Sehingga menjadi X kuadrat min 2X, lalu 2/2 dikuadratkan hasilnya 1. Ya, jadinya seperti ini. Oke, kemudian nah, yang orange itu kita rubah menjadi seperti bentuk yang merah. Oke, bentuk yang merah adalah X plus minus M/2. Karena di sini pengurangan, maka di sini juga pengurangan ya. Karena soalnya pengurangan, di sini juga pengurangan. M-nya berapa tadi? 2 ya. Jadi X dikurang 2/2 kuadrat. Sehingga 2 dibagi 2 adalah 1 ya. Sehingga X min 1 kuadrat ya. Bentuknya menjadi seperti ini. Oke, untuk yang kedua juga sama ya. Untuk yang ini kita buka kurungnya, lalu kita rubah. Ini sama, kita tulis ulang. Lalu plus M-nya berapa? 4. 4 bagi 2 ya. Oke, lalu dikuadratkan sehingga menjadi Y kuadrat 4Y. 4 bagi 2 adalah 2. 2 kuadrat adalah 4 ya, mohon maaf ini adalah 4 ya. Oke, Ibu salah menuliskan. Oke, mohon maaf, ini adalah 4 sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Oke, Y kuadrat tambah 4 ya tambah 4. Setelah itu kita lihat berikutnya. Nah, dirubah menjadi seperti ini. Ini adalah Y plus M/2. M/2 nya adalah 4 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Sehingga Y plus 2 kuadrat ya, menjadi bentuk seperti ini. Oke. Itu dia ya. Jadi ini ditambah 1. Tuh. Yang ini tambah 4. Nah, ini ya. Kemudian kiri kanan sama ya, tambah 1 tambah 4. Begitu ya. Oke, ingat ini 4. Kita ke contoh berikutnya. Kita tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,0 dan sepusat dengan lingkaran. Ini adalah persamaan bentuk umumnya. Kita lihat mencari pusat adalah A per min 2 dan B per min 2. Sehingga hasilnya adalah A-nya 2 ya. B-nya 6, C-nya juga 6. Jadi A per 2, A bagi min 2 dan B per min 2 alias 6 bagi min 2. Hasilnya adalah min 1, min 3. Kemudian oke, karena dia melalui titik 0,0 dan berpusatnya adalah min 1,3, maka kita menggunakan yang ini, rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Oke, masih ingat kalau di pusat A, B melalui titik ya, seperti ini rumusnya yang kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah A kecil, ini adalah B kecil, ini adalah X1, ini adalah Y1. Kalian silakan letakkan di masing-masing sesuai dengan hurufnya. Ada X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan X1 dikurang A lalu dikuadratkan ditambah Y1 dikurang B lalu dikuadratkan. Ini ada min A. Oke, min ketemu min plus.
lalu Y min B, min ketemu min plus, lalu ada X1, X1 nya 0, kemudian min A nya sama ya ini, nah plus 1 tuh, kemudian Y1 nya adalah 0, dan B nya, min B nya adalah 3, positif 3 ya, tuh sama ya. Kemudian di sini menjadi yang ini tetap 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya, menjadi 1 tambah 9. Oke, ini adalah bentuk persamaan lingkaran. Nah, bagaimana kita rubah coba ya jika dirubah ke dalam bentuk umum? Oke, kalau ke dalam bentuk umum jadinya seperti ini. X dikuadratkan jadinya X kuadrat. Ini ada X, ini ada plus 1, jadinya 1X. 1X dikali 2, 2X. Lalu 1 kuadrat adalah 1. Y dikuadratkan adalah Y kuadrat. Ini ada Y, ini ada plus 3. Kalau dikali jadi 3Y. 3Y dikali 2 adalah 6Y. Lalu ada plus 3 dikuadratkan jadi plus 9. Ini ada 10 di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri jadi min 10 sama dengan 0. Oke, sekarang kita sederhanakan penulisannya, kita sesuaikan ya seperti bentuk umum. Ini ada 1 ditambah 9, 10 hasilnya, lalu dikurang 10, sehingga kita dapat ya ini habis, min 10 nya ditambah 10 jadi 0 ya, jadi habis. Maka persamaannya adalah X plus 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 10, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X tambah 6Y sama dengan 0 ya, tuh ini habis ya, plus 10 sama min 10 habis. Kita ke contoh 5. Lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2PX ditambah Q sama dengan 0 mempunyai jari-jarinya 2. Tentukan nilai P agar lingkaran itu menyinggung garis X min Y sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini ada lingkarannya, persamaan lingkarannya. Kita selidiki dulu di sini. Oke, ini kan A-nya ya. A itu koefisien dari X. Maka koefisien dari X adalah min 2P. B-nya kenapa 0? Karena di sini tidak ada Y-nya atau koefisien dari Y-nya, tidak ada variabel Y-nya juga yang BY di sini ya. Jadi B-nya 0. Ini Q adalah konstanta ya, sebagai konstanta dalam persamaannya. Oke, atau C-nya ya, Q itu adalah C-nya, C besar. Maka pusat lingkaran adalah A per min 2, B per min 2. Sehingga di sini A-nya adalah min 2P per min 2, 0 per min 2. Ini min 2P dibagi min 2, hasilnya adalah P, 0 bagi min 2 adalah 0. Maka bentuk pusat lingkarannya adalah P, 0. Oke, kita lihat di sini catatan lingkaran yang berpusat di A, B menyinggung garis AX tambah B tambah C sama dengan 0, maka mempunyai jari-jarinya adalah R sama dengan mutlak dari A dikali A besar dikali A kecil ditambah B besar dikali B kecil ditambah C besar per akar A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Ini bedanya, ini tidak dikuadratkan seperti sebelum-sebelumnya ya. Tuh. Oke, ini digunakan untuk yang bentuk persamaan lingkarannya seperti ini. Oke. Karena dia menyinggung garis X min Y sama dengan 0, kita selidiki di sini. A-nya adalah koefisien dari X alias 1, B-nya adalah koefisien dari Y alias min 1, C-nya tidak ada ya, konstantanya tidak ada, maka
C-nya 0. Kita masukkan ke sini, R sama dengan, ya, yang ini rumusnya. Oke. Kalian lihat di sini ada rumus jari-jarinya. Ini untuk A, B, C yang ini didapatnya dari sini ya. Yang ini bukan dari yang ini, A besar yang ini ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini A besarnya adalah 1, A kecilnya adalah P, B besarnya adalah min 1, B kecilnya adalah 0. Lalu ditambah C besarnya 0. Kemudian A besarnya dikuadratkan alias 1 kuadrat. A besarnya ya 1 kuadrat, kemudian B besarnya adalah min 1 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 1 kali P adalah P, min 1 dikali 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0. Oke, ini akar dari 1 tambah 1. Sehingga 2 sama dengan P per akar 2 ya, mutlak P per akar 2. Mutlak dari P per akar 2 adalah P per akar 2 ya, positif. Sehingga yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Kita tukar dulu, P per akar 2 sama dengan 2. Akar 2 nya adalah sebagai penyebut, kita pindahkan ke kanan menjadi P sama dengan 2 akar 2, sehingga nilai P adalah 2 akar 2. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita ke contoh 6. Tentukan persamaan lingkaran yang berdiameter garis AB dengan A-nya adalah 3,2 dan B-nya adalah 0,1. Pusat lingkaran seperti yang kemarin ya, kalau dia diketahui diameternya ya seperti ini. Nah, kemudian jari-jarinya juga sama rumusnya. Oke. Nah, ya, kalian coba pahami lagi. Oke, sehingga jari-jarinya adalah ini setengah dari akar 18 atau akar 9 adalah 3 ya, 3 akar 2 adalah 2, sehingga hasilnya adalah jari-jarinya 3/2 akar. Oke, kita sudah tahu pusat dan jari-jarinya, maka kita cari persamaannya. Kita gunakan persamaan yang ini, maka menjadi X dikurang 3/2. Ini A ya, ini B. Oke, sehingga min A alias min 3/2 dan min B alias min 1/2. Dan yang ini jari-jarinya kita kuadratkan. Oke, ada X dikuadratkan jadinya X kuadrat. Kemudian ada X, ada min 3/2. Kalau dikali jadi min 3/2X. Min 3/2X. Ya, ini minnya ditaruh di sini aja. Kayak gitu ya. Lalu dikali 2. Dikali 2. Nah, seperti ini. Maka coret aja ininya. Jadinya min 3X. Itu ya. Nah, lalu ada min 3/2 dikuadratkan. Negatif kalau dikuadratkan jadi positif. 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 adalah 9/4 ya. Tuh. Lalu yang ini Y kuadrat, kita tulis ada Y, ada min 1/2. Kalau dikali jadi min 1/2, jadi min 1/2 Y ya. Nah, lalu dikali 2, maka coret saja, sehingga ini jadi min Y atau min 1Y. Lalu min 1/2 dikuadratkan jadi plus 1/4. Yang ini 3/2 akar 2, jadinya 3 pangkat 2 adalah 9, 2 pangkat 2 adalah 4, akar 2 pangkat 2 adalah 2. Oke. Nah, ini coret saja nih.
ya. Jadi yang sisanya di sini tinggal 2, jadi 9/2. Oke, seperti ini hasilnya ya. Ini yang sesama angka nanti kita letakkan secara berdekatan, tapi jangan lupa tandanya tidak berubah. Oke, kemudian 9/2 nya berubah jadi negatif karena pindah ruas. Kemudian hasilnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat min 3x min y dikurang 2. Oke, yang ini masih sama seperti yang atas. Yang ini kita operasikan menjadi min 2. Oke ya. Kemudian dari mana sih Bu min 2? Nah, min 2 itu dari sini 9/4 tambah 1/4 dikurang 9/2 ya, dari sini. Oke, maka 9/4 tambah 1/4 dikurang ini, agar 2 ini memiliki penyebut yang sama seperti mereka ini yang keempat, maka ini dikali 2, yang ini kali 2, jadinya 18/4. Oke, setelah itu hasilnya adalah 9 tambah 1 adalah 10, 10/4. 10/4 dikurang 18/4 hasilnya min 8/4 alias min 2 ya. Itu dia persamaan dalam bentuk umumnya. Nah, sekarang yang ini kita lihat. Oke ya. Ini adalah posisi suatu titik T terhadap lingkaran. Nanti titik T-nya ada di mana? Ada di dalam atau ada di luar ataukah pada lingkaran ya. Oke. Kalau di dalam lingkaran titik T-nya, maka kuasa pada titik T itu dia kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka titik T ada di dalam. Kalau kuasa titik T-nya adalah 0 sama dengan 0, maka dia titik T-nya ada pada lingkaran. Kalau kuasa pada titik T-nya itu lebih besar dari 0, maka titik T-nya itu ada di luar lingkaran. Jadi seperti itu ya. Kita ke contoh 8. Diberikan lingkaran dengan persamaan berikut, serta titik-titiknya adalah sebagai berikut ya. Ini. Hitunglah nilai kuasa dari titik ABC dan tentukan posisi titik ABC terhadap lingkaran. Oke. Nah, cara mencarinya seperti ini. Jadi, titik tersebut nanti kalian substitusikan ke persamaan lingkaran yang ini. Jadi X-nya diganti berapa? Ya, ini X, ini Y. Ini X ya. X-nya 5, Y-nya 2. X-nya 5 dikuadratkan. Y-nya 2 dikuadratkan. Lalu dikurangi 8X, X-nya ganti 5. Lalu dikurangi 2Y, Y-nya ganti 2 ditambah 8. Oke. Nanti kita bandingkan. Oke, ini hasilnya adalah 25 tambah 4 dikurang 40 dikurang 4 tambah 8, hasilnya adalah min 7. Kuasa titik A adalah min 7 ya. Oke, ini juga sama yang B. X-nya adalah 4, Y-nya adalah min 2. Kalian substitusikan X-nya ke persamaan yang atas ini ya, sehingga hasilnya seperti ini. Oke, sudah. Nah, seperti ini nih, 4 kuadrat hasilnya 16 dan seterusnya. Maka kuasa pada titik B adalah 0. Dan kuasa pada titik C ketika X-nya 6, Y-nya 4, kita substitusikan, ternyata hasilnya adalah 4. Ya. Oke, berdasarkan perhitungan nilai kuasa masing-masing titik diperoleh bahwa titik A itu dia sama dengan min 7 dan min 7 lebih kecil dari 0. Karena dia lebih kecil, maka titik A berada di dalam lingkaran L. Oke, untuk titik B, karena kuasa pada titik B itu adalah 0, sedangkan 0 itu sama dengan 0, maka titik B berada pada lingkaran. Untuk titik C, ya ternyata kuasa titik C adalah 4. 4 itu lebih besar dari 0, maka titik C berada di luar lingkaran. Ya, seperti itu. Oke, kita bahas contoh 9. Tentukan nilai N agar titik 3,N terletak pada lingkaran berikut. Persamaan lingkaran berikut ya. Oke, nilai kuasa titik T
3, n sama dengan 0 karena dia pada lingkaran. Oke, maka kuasa pada titik T itu kita substitusikan nih titik T-nya nih, yang ini 3, n. Jadi X-nya adalah 3, kemudian Y-nya adalah n. Sehingga X kuadrat artinya 3 kuadrat, Y kuadrat artinya n kuadrat, ditambah 5X artinya 5 kali 3, dikurangi 13N ya, karena Y-nya diganti N, ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, kita sederhanakan, ini ada 9, ini ada 15. Kalau kita tambah menjadi 24. 24 tambah 6, 30 ya. Oke, yang ini kita faktorkan menjadi seperti ini. N kuadrat adalah N dikali N. Nah, ini ada 13N. 13N itu adalah berapa ditambah berapa, hasilnya adalah min 13. Karena ini dia positif, positif itu adalah hasil perkalian negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Berhubung di tengah ini adalah negatif, maka dia dua-duanya negatif. Sekarang angkanya, kalau dikali jadinya 30, kalau ditambah jadi 13, maka angkanya 10 dan 3 ya. Seperti itu. Maka yang pertama adalah N dikurang 10 sama dengan 0, N-nya adalah 10, atau N dikurang 3 sama dengan 0, atau N-nya adalah bernilai positif 3 ya. Ini. Nah, sekarang jarak titik A terhadap lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari di R. Oke, ini titik A-nya pada lingkaran, berarti jaraknya 0. Oke. Kemudian ini titik A-nya ada di dalam lingkaran ya. Titik A-nya ada di dalam lingkaran. Maka kalau titik A-nya ini ada di dalam lingkaran, maka kita cari jarak terdekat. Jarak terdekat adalah AB. Oke, pada lingkaran, karena pada lingkaran, jadi titik A ini pada lingkaran ya, pada lingkaran ke sini itu AB ya, namanya jarak terdekatnya. Kalau sebelumnya karena titik A nya pada lingkaran, maka jaraknya 0. Karena jarak terdekatnya adalah AB, maka untuk mencari AB adalah jari-jari dikurangi jarak PA ya, tuh. Jarak terjauh itu adalah AC. Berarti titik A ini pada lingkaran yang sebelah sini itu jarak terjauh. Kalau jarak terdekatnya tadi ini ke sini nih ya, ke B. Kalau jarak terjauhnya adalah AC, maka AC adalah jari-jari ditambah AP atau PA ditambah R ya. Oke. Yang ketiga, posisi titiknya di luar lingkaran. Oke. Jadi jarak terdekatnya adalah AB. Ini ada titik A, mau kita tarik ke lingkaran, berarti jarak terdekatnya adalah AB. Untuk titik A ini jarak terjauhnya mau ke C, maka ini jauh ya, lebih jauh daripada AB. Ini adalah jarak terjauhnya. Ya, ini adalah rumusnya. Oke, sekarang kita langsung saja bahas contoh soalnya. Kan titik A 6,8 dan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat berarti pusatnya adalah di 0,0. Ini adalah pembahasan yang pertama ya, 0,0. Kemudian kita diminta untuk mencari jarak terdekat dan jarak terjauh.
Tapi sebelum kita menentukan jarak terdekat dan jarak terjauh, kita harus tahu titik A ini ada di mananya lingkaran gitu, di dalam atau di luar atau pada lingkaran. Nah, caranya adalah substitusikan nilai A ini ke persamaan yang ini. Jadinya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 100. Dan 100 itu lebih dari 49 ya. Oke. Ingat ya, ini substitusikan hasilnya adalah ini, dan ternyata hasilnya adalah lebih dari 49. Kalau lebih dari 49, maka disimpulkan bahwa titik A-nya ada di luar lingkaran. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, jadi ada titik pusat 0,0, titik A-nya di luar, kemudian ditarik garis A ke P ya, melewati titik B. Lalu dari titik A ini kita juga tarik garis ke titik keliling lingkaran ya, seperti ini, melewati titik C. Nah, kemudian kita tentukan jarak terdekatnya atau jarak AB. Rumusnya adalah PA dikurangi R, dengan R-nya adalah 7 ya, ini kan R kuadrat 49, kalau R-nya aja 7. Untuk mencari PA adalah yang ini ya. Jadi untuk cari PA, kita lihat di sini. X dari A dikurangi X dari B. Ya, ulangi bagian yang ini. Nah, sekarang kita cari jarak terdekat AB. Ya. Nah, kita lihat di sini AB sama dengan PA dikurangi R. Dengan R-nya adalah 7. 7 itu dari 49, ya, akar dari 49 adalah 7. Nah, kita cari PA. PA rumusnya adalah, kita lihat ini, PA. Jadi X dari A dikurangi X dari P. Lalu dikuadratkan. Ditambah Y dari A. Kemudian dikurang Y dari P. Lalu dikuadratkan. Sehingga didapat hasilnya adalah 36 tambah 64. Akar dari 100 adalah 10 ya. Ini sudah dijumlahkan. Nah, didapat AB-nya adalah PA dikurangi R, alias 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jarak terdekat titik A ke keliling lingkaran, jarak titik A ke lingkaran L adalah 3 satuan. Ulangi bagian jarak terdekat AB, ulang. Oke, sekarang kita ulangi. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Karena dia titik A-nya berada di luar lingkaran, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini pusatnya 0,0, A-nya ada di luar lingkaran. Kemudian ditarik garis dari pusat ke A melewati titik B, kemudian dari titik A ini kita tarik garis lagi ke titik keliling. Jadi seperti ini ya, siku-siku. Lalu kita garis lagi tarik garis jari-jarinya ya, yang ini. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang A. Jarak terdekat AB rumusnya adalah PA dikurangi R, dengan R-nya adalah 7. R-nya dari sini ya, akar dari 49. Rumus untuk mencari PA adalah X dari A dikurangi X dari P, lalu dikuadratkan. Ingat, ini ada X dan Y-nya ya, masing-masing titik yang ini juga. Kemudian Y dari A dikurangi Y dari P, sehingga hasilnya adalah 36 tambah 64 sama dengan udah capek. Ulangi lagi. Sekarang kita coba lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah titik pusat 0,0 dan A-nya berada di luar lingkaran. Ya. Dari P ke A itu ditarik garis melewati titik B, kemudian titik A-nya kita tarik garis juga ke keliling lingkaran yang ini melewati titik C. Ya. Nah, sekarang kita lihat
jarak terdekat AB. Jarak terdekat AB sama dengan PA dikurangi R. Rumusnya adalah X dari A dikurang X dari P lalu dikuadratkan, ditambah Y dari A dikurang Y dari P lalu dikuadratkan. Maka hasilnya adalah akar dari 36 ditambah 64 sama dengan 100. Akar dari 100 adalah 10. AB sama dengan PA dikurang R. PA nya adalah 10, R nya adalah 7. 7 itu dari akar 49, ya, sama dengan 3. Sehingga jarak terdekat titik A ke lingkaran L adalah 3 satuan panjang. Kemudian oke, ini gambar yang tadi ya. Jarak terjauh AC, rumusnya adalah akar dari PA kuadrat dikurangi R kuadrat. Tadi PA sudah kita dapat, hasilnya adalah 10, lalu dikuadratkan, sehingga hasilnya 10 kuadrat adalah 100, 7 kuadrat adalah 49. Mereka diakarkan, hasilnya adalah akar 51. Sehingga jarak terjauh titik A ke lingkaran L adalah akar 51 satuan panjang. Oke, cukup itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Untuk itu, coba kalian kerjakan latihan berikut ini agar bisa tahu pemahaman kalian jauh mana, ya. Lingkaran L sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X tambah B min 12 sama dengan 0 melalui titik. Ini titik ya, Ibu. Kesalahan pengetikan. Titik 1,7, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Nomor 2, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,3 dan menyinggung garis 3X min 4Y tambah 7 sama dengan 0, tentukan persamaan lingkaran tersebut dalam bentuk umum. Yang ketiga, yang ini tentukan nilai K jika titik A buka kurung min 5, K terletak pada lingkaran L, ya, yang ini. Kemudian yang 4-nya adalah jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran L. Oke, cukup itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.